Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 April 2025. Hari ini adalah hari Selasa dalam Pekan Suci, dengan warna liturgi adalah ungu, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memperingatkan Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 6b, 15 dan ayat 17. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 21 sampai dengan 25, Injil Markus 14 ayat 18 sampai dengan 21, dan Injil Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23 untuk ayat 21 sampai dengan 30. Dan pada Injil Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35, Injil Markus 14 ayat 27 sampai dengan 31, dan Injil Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 34 untuk ayat 36 sampai dengan 38. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 4 April 2023, dan tanggal 12 April 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38 terdiri dari dua bagian, yaitu Yesus Kristus memperingatkan Yudas Iskariot pada ayat 21 sampai dengan 30 dan Yesus Kristus memperingatkan Simon Petrus pada ayat 36 sampai dengan 38. Rencana Yudas, anak Simon Iskariot untuk mengkhianati Yesus Kristus telah disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat perjamuan malam dalam bacaan Injil pada hari ini ayat 21 sampai dengan 26. Namun para muridnya belum mengerti. Bahkan sebetulnya bukan hanya pengkhianatan Yudas Iskariot saja yang diberitahukan oleh Yesus Kristus, melainkan juga penyangkalan Petrus sebagaimana tertulis pada ayat 38. Saat kematian Yesus Kristus semakin dekat, dua rasulnya yang ia cintai malah akan mengkhianati dan menyangkal dirinya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penulis melihat ada dua hal menarik untuk dibagikan, yaitu tentang semangat cinta kasih Yesus Kristus pada umat manusia dan buah pengampunan. Semangat cinta kasih. Yesus Kristus tahu bahwa sebagaimana telah diceritakan dalam bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56 pada 3 hari yang lalu, di mana para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi berencana untuk membunuhnya. Yesus Kristus tahu bahwa Yudas, anak Simon Iskariot, akan mengkhianatinya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 13 ayat 26, dan Yesus Kristus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 13 ayat 38b. Yesus Kristus tahu bahwa seluruh pengkhianatan tersebut berujung pada sengsara dan kematian. Namun ia tidak menolak atau menghindarinya, melainkan menerima dan menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan berani, karena semangat cinta kasihnya pada manusia. Semangat inilah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus untuk terus dihidupi oleh para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita semua sesungguhnya telah dikaruniai cinta kasih tersebut, sehingga mampu bertindak seperti Yesus Kristus. Sebagai contoh sederhana saja, ada banyak pengalaman menunjukkan bahwa cinta kasihlah yang membuat orang tua rela bekerja tanpa mengenal lelah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Cinta kasih ternyata memampukan seseorang untuk mengorbankan nyawanya sekalipun demi orang yang dicintainya. Buah pengampunan. Dua murid Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot dan Simon Petrus, adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus Kristus, dan mereka turut mengalami suka dan duka bersamanya. Yesus Kristus mengetahui siapa yang akan mengkhianati dan siapa yang akan menyangkal dirinya, namun ia tidak menunjukkan sikap dendam terhadap mereka. Sebagai pengikut Yesus Kristus, ketika seorang sahabat mengecewakan hati kita, maka diharapkan kita dapat mengikuti teladannya dengan tidak memiliki perasaan dendam. Memang yang namanya dikhianati dan disangkal itu sungguh menyakitkan. Tentunya tidak mudah untuk mengikuti teladan Yesus Kristus tersebut. Namun, dendam hanya akan membuat hidup dan kehidupan kita menjadi tidak tenang, membuat kita tidak dapat berpikir sehat dan jernih. Sehingga satu-satunya cara adalah kita perlu belajar dan berusaha keras untuk dapat mengampuni dan tetap menerima Dia sebagai sahabat. Bukankah dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22 kita diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk mengampuni
hingga 70 kali 7 kali. Sahabat Kuntum yang terkasih, pengampunan itu akan menghasilkan buah yang baik, yaitu akan membebaskan orang tersebut dari rasa bersalah dan membebaskan kita dari rasa sakit hati. Dengan mengampuni, kita akan merasakan sukacita, lalu kemudian orang yang kita ampuni juga akan mengalami sukacita yang sama. Sebagai orang beriman yang telah mendahului dan mengalami pengampunan terlebih dahulu melalui salib Kristus, maka kita harus juga mengampuni dan membebaskan orang tersebut dari rasa bersalahnya, sehingga dia juga merasakan damai sukacita dan kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita belajar berusaha di sepanjang hari ini untuk selalu menghidupi semangat cinta kasih, semangat mengasihi sesama, semangat berani berkorban, dan semangat mengampuni seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.